dosanya dan jauh lebih besar dibandingkan apa yang telah kita perbuat dalam kehidupan ini. Artinya ketika kita masih jauh aja dari Allah, Allah itu terus masih memberi nikmat kepada kita. Terlebih-lebih kalau kita berada di dalam ketaatan, maka ini jauh lebih berkah kehidupan ini. Maka kita berharap jemaah, semoga hadirnya kita dalam majelis ilmu di waktu yang sangat mulia ini, di kesempatan yang berkah ini, semoga Allah menjadikan dengannya diterimalah seluruh amal kebaikan kita, diampuni segala dosa-dosa dan keburukan kita, dan semoga dengannya Allah Ta'ala memasukkan kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, para masyayikh kita, para alim ulama kita, para kiai kita, dan zuriyah kita, anak-anak keturunan kita, di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam, semoga dan salam tercurah kepada kudu hasanah kita, syafi'ina, habibina, wa maulana Muhammadin, sallallahu alaihi wasallam. Salam terbaik, salam cinta terbaik kepada kita, dari kita kepada Nabi SAW, yakni memperbanyak salawat kepadanya, yang Allah Ta'ala menjanjikan barang siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Barang siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah Ta'ala akan angkat derajatnya 10 kali dan akan dihapus kesalahannya 10 kali. Semoga kita termasuk orang-orang yang memperbanyak salawat, jalankan perintahnya, menjalankan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Amin. Allahumma amin. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan di siang hari ini kita masih melanjutkan pembahasan adabul Islam, adab-adab di dalam Islam yang dituangkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Begitu banyak kitab-kitabnya jamaah kalau di Pondok Pesantren Salafiyah yang kami pelajari. Kalau untuk santri itu ada namanya kitabnya Ta'lim Muta'allim. Ta'lim Muta'allim. Ini kitab bagus banget kalau yang dipelajari di pondok-pondok pesantren Salafiyah ya. Ta'lim Muta'allim ini adab belajar ya, dari murid, santri kepada guru atau kiai. Kiai juga demikian. Tapi yang kita bahas pada kesempatan ini lebih kepada adab-adab kita secara umum di masyarakat, di rumah kita khususnya, di keluarga kita, di tetangga kita, sampai mungkin tak kala kita keluar kemanapun kita berada. Ini semua diatur oleh Allah dan Nabi-Nya di dalam syariat. Sebagaimana yang Allah Ta'ala telah tuangkan di dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7 sebagai kaidah usul, sebagai konsep pokok, bahwasannya cara menjalankan Islam ini nggak boleh parsial. Allah Ta'ala katakan, وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُهُ وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا آتَاكُمْ رَسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apapun yang dibawa Nabi buat kalian, yang diberikan Nabi buat kita, فَخُذُوهُ, maka ambillah, terimalah. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, dan apa yang dilarang Nabi alaihi wasallam, maka jagalah dirimu, jauhkan dirimu dari perbuatan tersebut. Maka jaminan Allah, kalau kita mau sempurna keimanannya, mau sempurna ketakwaannya, amin, maka nggak ada pilihan yang lain. Termasuk hal-hal terkecil dalam adab-adab di dalam Islam, kita berupaya mengerjakannya. Dan kami berharap khususnya kami yang sangat sadar Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha mengetahui, dan Maha segala-galanya, yang suci dari kekurangan makhluknya, kita tasbihkan Allah. Semoga Allah menolong kami khususnya menyampaikan dan menolong Anda semuanya. Semoga pada akhirnya kita dikaruniai ketakwaan dan tidak mengerjakan dosa sedikit pun tatkala kematian menjemput kita. Amin. Kita lanjutkan kembali bab adab, masih di dalam Kitabul Jami. Ini Kitabul Jami ini jamaah saya akan ulangi. Ini merupakan bab terakhir dari kitab ulama Syafi'iyah. Nama kitabnya Fiqhul Hadis Syafi'iyah Bulughul Maram. Jadi kita Bulughul Maram ini juga kita diajarkan di Pondok Pesantren Salafiyah. Tapi kita ambil bagian akhirnya. Berarti bab terakhir namanya Kitabul Jami. Artinya apa itu Kitabul Jami? Kitab kelengkapan. Di dalamnya banyak sekali adab-adab keseharian yang kita berharap bisa mengerjakannya. Hari ini insyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kembali di pembahasan yang ketiga dalam kitab ini. Yang disebut hadis ini berbunyi, Ma ja'a fi tafsiril birri wal ismi. Ma ja'a fi tafsiril birri wal izm.
Berikut ini penjelasan atau arti dari sebuah kebaikan dan keburukan. Jadi kita akan mempelajari apa itu kebaikan dan apa itu keburukan menurut syariat Islam, dalam syariat Islam. Dan nanti akan dijelaskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah, khususnya ulama-ulama yang kita ambil faedahnya, yakni ulama-ulama bermadzhab Syafi'iyah, yang kita berharap kita ada tabarruk kepada mereka, mendapat keberkahan dari kesolehan mereka dan kealiman mereka, dan semoga kita ini dikumpulkan bersama mereka di surganya Allah. Amin Allahumma amin. Baik jamaah, kita akan bahas nih hadis yang ketiga dalam Kitabul Jami. Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhina wa li jami'il muslimin amin. Beliau berkata, Anin Nawasi ibn Sim'ana radhiyallahu ta'ala anhu qala. Jadi hadis ini kata beliau dari sahabat Nawas bin Sam'an. Siapa ini? Jadi jamaah harus kita biasakan ya. Bagusnya belajar Islam atau bagusnya kalau belajar kitab-kitab salafiyah ini selalu disebutkan periwayat-periwayat hadis. Terutama periwayat hadis terdekat. Misalnya an Abi Hurairah, berarti ini yang meriwayatkan hadis dekat sekali dengan Nabi, dekat sekali dengan nubuahnya, dekat sekali dengan wahyunya. Lah kali ini adalah sahabat Nawas bin Sim'an. Ridha Allah Ta'ala atasnya. Qala, dia berkata, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Ya, anil birri wal ismi. Jadi kata Nawas bin Sim'an, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam perihal al birri wal ismi, tentang kebaikan dan keburukan. Jadi inilah kenapa kita membahas apa itu arti kebaikan dan keburukan menurut syariat Islam. Ternyata hal ini pun ditanya oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nawas bin Sim'an ini adalah sahabat Ansar. Maka dia ingin bertanya kepada Nabi SAW perihal tersebut. Ingin tahu sih, kebaikan itu definisinya apa, keburukan itu definisinya apa. Jangan sampai kita ini menganggap semua perbuatan yang kita kerjakan itu baik, padahal menurut masyarakat itu nggak baik. Kesepakatan para ulama Ahlussunnah itu nggak baik, kita anggap baik gitu. Kesepakatan masyarakat pada umumnya itu nggak baik, kita anggap baik begitu. Apalagi kita begitu mudahnya menyalah-nyalahkan orang dalam amal ibadah, itu juga nggak boleh. Jangan terlalu terburu-buru menyalahkan orang lain dalam ibadah. Misalnya, maaf, dikit-dikit kita katakan ini bid'ah, dikit-dikit dikit-dikit kita katakan bid'ah, dikit-dikit kita katakan syirik. Nah, ini harus hati-hati. Karena tidak semua amal salih yang dikerjakan kaum muslimin itu tidak ada contohnya dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Semua ada contohnya dan ulama-ulama tersebut itu bersanad sampai kepada para sahabat dan Rasul SAW. Nah, minimal sampai kepada Al-Imam Al-Mujtahid Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Jadi inilah kenapa kita harus belajar ya. Jadi kita harus mempelajari apa itu kebaikan dan keburukan yang nanti dijelaskan di sini menjadi apa? Tolak ukur. Berarti kebaikan itu endingnya ini, hasil akhirnya ini, keburukan itu ciri-cirinya ini. Baik. Setelah Nabi ditanya anil birri wal ismi, apa itu kebaikan dan keburukan? Faqala, lalu Nabi bersabda, al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi an-nasu, akhrajahu Muslimun. Jadi Nabi bersabda, al birru, kebaikan itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Ya. Kebaikan itu adalah, kebajikan itu, albir itu adalah apa? Husnul khuluq, attitude-nya yang bagus, akhlaknya yang mulia, tata keramanya yang baik. Gitu. Jadi itu yang namanya kebaikan itu husnul khuluq, akhlaknya bagus, akhlaknya mulia insya Allah. Sedangkan al-ismu, nanti kita akan bahas satu-satu ya jamaah insya Allah. Sedangkan al-ismu, yakni keburukan atau dalam kurung dosa, itu apa? Mahaka fi sadrika. Apa-apa yang menjadikan hatimu tuh nggak tenang. Hatimu resah. Hatimu itu bahasanya semeraut. Hatinya nggak enak tuh. Wa karita ayyatri alaihin nas. Dan kamu itu nggak suka kalau perbuatanmu itu diketahui orang lain. Itu namanya dosa. Ya. Jadi dosa itu atau keburukan itu
Apa-apa yang mau jadi hati kita itu nggak enak, nggak tenang, gundah gulana, hati kita ini rasanya itu, ya gitu tadi, merasa sesuatu yang ganjel gitu. Dan kita nggak mau tuh orang lain tahu perbuatan kita. Baik. Maka di sini jaminan Allah kita akan dengar bersama penafsiran para ulama ahli sunnati wal jamaati apa yang dimaksud al-birru, yakni husnul khuluq. Kalau kita berbicara al-birru, ya di sini berasal dari kata barra ya barru min babi alama yu'allam, ya, alama ya'allam atau yu'allim, ya. Jadi wafa'lu di sini makna dari al-birru ini adalah disebut kebaikan atau kebajikan. Dan kalau kita berbicara kebaikan, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan informasi tentang sejumlah kebaikan yang telah ada dituangkan dalam firman-Nya, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, jadi kalau kita mau berbicara kebaikan, ini maaf ya jamaah, ini variabelnya cukup panjang ya. Jadi variabel yang namanya kebaikan itu cukup banyak. Jadi semoga saya berharap kepada Allah, Anda diberikan kekhusyukan dalam mendengarnya, Anda diberikan pemahaman dalam mempelajarinya, dan semoga mudah untuk diamalkan. Maka jangan lupa baca doa Rabbi zidni ilman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, semoga ini bermanfaat buat kami dan Anda sekalian. Baik. Tadi dalam hadis itu, Kanjeng Nabi alaihi wasallam mengendikon niku dalam kalamnya yang suci, bahwasannya al-birru niku husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang bagus, attitude yang menarik, attitude yang terjaga, toto kromonya sae ngaten. Bahasa Jawanya gitu ya. Toto kromonya sae ngaten. Akhlaknya mulia insyaallah. Nah, apakah kemudian yang disebut kebaikan itu akhlak mulia itu fondasi awal? Enggak. Itu hasil akhir ternyata jemaah. Husnul khuluq ini menjadi hasil akhir dari perjalanan kebaikan-kebaikan atau variabel-variabel sebelumnya. Sebagaimana yang Allah Ta'ala tuangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Inilah arti sebuah kebaikan. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyina wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa banas sabili was sailina wa fir riqabi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Apa artinya jemaah? Laisal birra, tidaklah disebut al-birra itu suatu kebaikan. Jadi Allah tidak pernah mengatakan ya laisal birra, kebaikan itu bukanlah, kebaikan itu bukanlah antuwallu wujuhakum, sekedar kau menghadapkan wajahmu qiblal masyriqi, menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Jadi kebaikan itu tidak hanya sekedar engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat saja. Jadi kebaikan itu bukan hanya bersifat engkau sholat langsung lalu kau disebut berada dalam kebaikan. Gak cukup hanya itu. Ya. Kalau kebaikan hanya karena orang itu rajin sholat, banyak orang yang sholat itu tapi belum merubah akhlaknya, ya kan ya? Banyak tuh yang maaf, kadang-kadang na'udzubillah, na'udzubillah min dalik. Semoga saya dan Anda sekalian dijaga sama Allah, tidak mendapat gelar seperti ini, STMJ, ya. Sholat terus maksiat jalan. Sholat, tapi dosa-dosa besar nggak mau ditinggalkan. Nah ini nggak gitu jamaah. Maka kata Allah Jalla wa'ala dalam firman-Nya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qiblal masyriqi wal maghrib. Kebaikan itu bukan hanya kau menghadapkan wajahmu saja ke arah timur dan ke barat. Walakinnal birra, namun akan tetapi yang namanya kebaikan itu satu, man amana billah. Siapa saja yang betul-betul beriman kepada Allah. Nah,
Cuma kalau kita berbicara iman kepada Allah, berarti nanti masuknya babnya akidah, babnya bab tauhid. Sebagaimana nanti dalam kitab Safinatun Najah, kitab fikih Syafi'iyah yang dipelajari pondok-pondok pesantren atau di madrasah ibtidaiyah dari kelas 1 SD. Safinatun Najah ini bahkan di kitabnya awal saja beliau Al-Alamah rahimahullahu ta'ala, beliau menyuguhkan dulu bagaimana caranya beriman. Yang disebut beriman itu apa begitu. Maka wajar di sini sebelum sampai fikih toharoh, sampai fikih sholat, beliau mengingatkan dulu kitab Safinatun Najah, Islam itu adalah asyhadu an la ilaha illallah dan seterusnya. Jadi keimanan dulu yang dibahas. Maka kebaikan itu poin pertama dan pondasi utama seperti bangun rumah, yakni keimanan dulu tuh. Man amana billah. Bagaimana kita beriman kepada Allah? Dan nggak mungkin saya sampaikan di kesempatan ini terlalu panjang. Jadi namanya iman itu kalau menurut muridnya Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahli Sunnati wal Jamaati, Ahmad bin Hanbal, karena Ahmad bin Hanbal ini merupakan satu di antara murid terbaiknya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kan banyak, ada namanya Al-Muzanni, ada Imam Hanbal. Nah, Imam bin Hanbal beliau belajar dari guru-guru termasuk dari Imam Syafi'i yang namanya itu definisi ini ya, bicara kebaikan. Kebaikan itu poin pertamanya ada iman kepada Allah. Nah, iman itu nanya itu sebagaimana ucapan Ahmad bin Hanbal. Bukan orang-orang yang tetap bersandar kepada ulama-ulama terdahulu. Nah, kita bersandar kepada Imam Syafi'i, guru-gurunya di atas para sahabat, dan kemudian muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Beliau mengatakan al-imanu huwa qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita katakan kita beriman kepada Allah, jangan sekedar di bibir aja tuh. Jadi amalnya mana? Ya, kalau kita orang Muslim jelas dong kita doakan ya, jangan remehkan. Ingat dulu kata quote-nya itu, jangan diremehkan, jangan direndahkan, tapi kita doakan, kita ajak. Jangan katakan orang itu beriman kepada Allah kalau dia aja belum bisa menunjukkan keimanannya. Misal laki perempuan menutup aurat, nah harus menutup aurat baru dikatakan beriman. Kata Imam Ahmad bin Hanbal tadi, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, dia bertambah dan berkurang. Jadi iman itu fluktuatif jemaah, dia bertambah berkurang. Yazidu bi ta'ati wa yanqus bi maksiati. Bertambah karena ketaatan yang dilakukan kita. Jadi antara ucapan dan perbuatan itu sinkron gitu loh. Ucapan dan perbuatan kita sinkron, nyambung, jadi amal solih, tambah iman. Na'udzubillah min dalik. Antara ucapan dan perbuatan nggak nyambung, ya nggak berada dalam ketaatan, berada dalam kemaksiatan, imannya turun. Jadi itulah kita. Maka yang namanya kebaikan yang pertama beriman dulu kepada Allah. Beriman kepada wujudnya. Beriman kepada kegaibannya. Beriman semua apa yang ditakdirkan oleh Allah pada kita. Nah nanti maksudnya di situ adalah beriman banyak dari sisi akidah ya. Kemudian wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Beriman kepada hari akhirat. Nah, jelas harus kita meyakini adanya hari akhirat, dan hari akhir terdekat kita adalah al-maut, kematian. Ya, kejadian alam kubur, peristiwa di alam kubur. Itu harus kita beriman cuma. Lalu kemudian beriman juga dengan adanya hari kiamat yang jaraknya jauh, masih jauh jaraknya insyaallah taala. Kita harus beriman. Dan nggak mungkin saya jelaskan tentang hari-hari kiamat pada kesempatan ini, terlalu banyak ya. Sampai nanti kita harus meyakini bahwasannya hari kiamat Allah Ta'ala ini hari yang mendebarkan setiap hamba-hamba Allah. Apakah kita termasuk orang-orang yang diakui keimanannya? Amin. Semoga. Apa kita termasuk diakui umat Nabi Muhammad SAW? Amin. Dan semoga kita dihampirkan di Al-Haud, telaga kausarnya Nabi, sebagai bukti kita nanti diakui sebagai umat Nabi dan dimasukkan dalam syurganya Allah. Amin. Beriman kepada yang akhir. Dan ini nggak mungkin saya jelaskan lagi ya, saya ulangin. Nggak mungkin saya jelaskan detail tentang peristiwa hari akhirat. Nanti jadinya kajian tentang hari akhirat. Maka saya hold hanya secara umum aja. Beriman kepada Allah, beriman kepada yaumul akhir, wal malaika. Beriman kepada malaikat.
Malaikat ini jumlahnya banyak jemaah, dan mereka adalah makhluk yang keimanannya flat, nggak bertambah, nggak berkurang, ajak, nggak dikasih syahwat. Itu malaikat. Dan malaikat dalam hadis Bukhari, Nabi SAW bersabda, malaikat yang paling besar dan yang paling uh, akrab minallah, yang paling dekat akrab indallah, yang paling dekat dengan sisi Allah Ta'ala, dan malaikat yang paling kiram, paling mulia adalah malaikat Jibril alaihissalam, yang digambarkan dalam hadis Bukhari. Ini ciri-ciri malaikat Jibril aja ya. Sayapnya itu dengan sayap yang satu dengan sayap yang kedua itu jaraknya antara bumi yang kita injek dengan bumi yang kita dengan langit yang kita lihat. Jadi kalau kita injek bumi sekarang kayak saya nih ya, terus di sana tuh saya lihat langit di ufuk itu baru jarak antara sayap satu dengan sayap yang kedua. Masya Allah ya, betapa besarnya malaikat Jibril. Nah, kita beriman dengan adanya malaikat dan jumlahnya banyak banget. Wal kitabi, ya kita juga beriman kepada kitabullah, kitab-kitab Allah. Kitab Allah ini bukan hanya 4 loh jamaah, 5 sebenarnya. Yang pertama suhuf Ibrahim dalam surah Al-A'la, di ujung surah Al-A'la. Apa surah Al-A'la Ustaz? Sabbih isma rabbikal a'la. Nanti di ujungnya ada suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Ibrahim, ada Tauratnya Musa, ada Zaburnya Dawud, ada Injilnya Nabi Isa alaihissalam, dan ada Al-Quranul Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita beriman, dan ini nggak mungkin kita bahas juga detail. Wan nabiyina, dan kita juga beriman dengan semua nabi. Dan jamaah, maaf nih, kita harus merevolusi, harus merubah pengetahuan kita tentang jumlah nabi. Jumlah nabi itu bukan 25 jamaah. Ya. Itu kan pelajaran kita ketika SD ya. Kalau kita buka kitab-kitab ulama berdasarkan hadis sahih, jumlah nabi itu totalnya 124.000 nabi. Ya. Jadi kalau ngajinya sudah lama, itu tahu tuh dalam kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah, jumlah nabi itu 124.000 nabi. Ya, dari 124.000 Allah Ta'ala memilih di dalamnya ada rasul. Jadi nabi belum tentu rasul ya. Nabi sendiri, rasul sendiri. Tapi kalau rasul udah bareng tentu nabi. Ya, kalau nabi belum tentu rasul, kalau rasul pasti nabi dulu baru jadi rasul. Jadi dari 124.000 nabi, Allah memilih ada 315 rasul. Jadi jumlah rasul itu bukan 25, 315. Ya, dari 315 Allah telah memilih lagi ulul azmi. Ulul azmi ini adalah rasul yang lebih mulia dibandingkan rasul yang lainnya. Diawali dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalam. Lalu dari 5 nabi ini, dari 5 ulul azmi nabi dan rasul ini, ulul azmi, Allah memilih khalilani, 2 kekasih Allah. Ini harus kita pahami ya. Ini namanya kebaikan. Jadi nggak disebut kebaikan kalau kita nggak kenal dengan agama kita nggak kenal dengan nabi kita. Maka inilah kebaikan. Nah, dari 5 ulul azmi ada 2 khalilani, 2 kekasih Allah. Siapa khalilani tersebut? Pertama Sayyidina Ibrahim alaihissalatu wassalam. Khalilullah yang pertama. Kemudian Khalilullah yang terakhir dan lebih dicintai oleh Allah, Khalilullah kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kita tercinta. Semoga kita bersama kanjeng Nabi di surga Allah. Amin. Kemudian apalagi yang disebut kebaikan. Nah, jadi di sini jamaah, kebaikan itu wahid, isnan, salasa, arba, khamsah. Ada 5 yang disebut kebaikan di poin yang pertama dan menjadi pondasi. Berarti rukun iman sebenarnya itu. Iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, dan iman kepada Nabi Allah. Sedangkan iman kepada takdir nanti di ayat yang lain. Ya. Berarti ada 5 menjadi pondasi awal. Kalau udah benar ke-5 poin ini yang disebut kebaikan, lalu masuk di poin yang kedua tuh. Ya nanti akan menjadi apa tuh? Hasil akhirnya husnul khuluq. Hasil akhirnya, kebaikan itu akhlaknya mulia, attitude-nya bagus, tata keramanya itu Masya Allah sopan santunnya luar biasa. Nah, itu nggak bisa dibuat jemaah. Ya. Itu bersamaan dengan isi hati. Kalau keimanannya yang ke-5 poin ini clear, maka nanti ibarat permata, ibarat mutiara, dimanapun dia diletakkan tetap berharga. Mau diletakkan dia di tempat yang bersih, dia tetap berharga.
tempat yang terpuji tetap berharga, tempat yang kotor dan hina pun tetap namanya permata, tetap namanya mutiara, tetap namanya diamond, tetap namanya berlian, jemaah. Ya. Tapi kalau akhlak yang buruk ya seperti maaf sekali, seperti mungkin maaf ya, kita bicara kotoran ya. Kotoran dimanapun, kalau diletakkan tempat yang bagus, tetap namanya kotoran gitu. Ya, ditempatkan di tempat yang mulia, tetap namanya kotoran, jemaah. Maaf. Apalagi tempatkan di sampah lebih lagi gitu. Maka nggak bisa keimanan seorang hamba itu terpisah dengan akhlak, itu nggak bisa. Maka keimanannya nanti itu diberesin, dan itu pelajaran yang berbeda, kita belajar adab. Maka adab yang pertama dari hasil perjalanan 5 poin tadi, wa atal mala ala bihi dawil qurba. Masuk tuh poin yang pertama, akhlak mulia itu, attitude yang bagus itu, tata krama sopan santun itu, wa atal mala ala bihi dawil qurba. Yang mereka berusaha memberikan harta yang mereka cintai kepada karim kerabat terdekatnya. Karib kerabat terdekat. Ya. Jadi yang pertama kali diberikan harta itu adalah zawil kurba. Memberikan harta yang mereka cintai dari keluarga terdekat. Nah ini jadi dalil jamaah, zakat dan sedekah itu sebenarnya objek realnya, objek yang sangat tepat berdasarkan jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah, terutama berdasarkan dalil firman Allah dan hadis-hadis Nabi alaihi wasallam, itu ya zawil kurba, keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu siapa saja? Ring 1. Nah, ring 1 ini saya kasih sedikit aja. Ring 1 berarti selain bapak ibu. Selain bapak ibu ya. Jadi saudara kandung ya, kakak adik, nggak apa-apa. Saudara kandung, kakak adik gitu. Lalu keponakan, itu termasuk zawil qurba. Jadi kalau mau zakat dan sedekah, dia dulu tuh yang dikasih. Mereka dulu yang diberi. Kalau mereka memang nggak mampu. Nah, terus bagaimana sikap kita kalau ada keluarga kita yang kesusahan dalam sisi materi, maka orang yang baik akhlaknya itu, imannya diterima, dia betul beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada 2 poin yang lainnya, kitab dan para nabi, hasil akhirnya apa? Dia orang yang peka, nggak pelit gitu. Ada keluarga yang kesusahan dia bantu, terutama keluarga terdekat. Ya, nanti kalau udah keluarga terdekat sudah gitu ya, adik-adik beradik, saudara kandung, keponakan udah, naik ke atas. Jalur ibu dulu. Ibu kita punya saudara-saudara kandung, berarti paman dan bibi. Itu adalah objek dari zakat dan objek dari sedekah dan kebaikan yang harusnya kita berikan dulu kepada mereka. Kalau sudah jadi jalur ayah ke atas, ke samping kanan kiri. Berarti saudara kandung, paman dan ibu dari jalur ayah. Berarti paman dan tante, maaf. Paman dan tante dari jalur ayah. Kalau tadi jalur ibu dulu ya, jalur ibu dulu, paman dan tante, kemudian jalur ayah, paman dan tante. Dan itu diungkapkan oleh siapa? Ulama kita. Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Nah, kemudian lanjut jemaah. Yang namanya kebaikan itu bukan sekedar kau memberikan harta aja kepada keluarga terdekat, wal yatama, kepada anak-anak yatim. Dan sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah, khususnya ulama Syafi'iyah, bersepakat yang namanya anak yatim itu yang mereka itu di bawah akhil balik. Kalau yang sudah di atas akhil balik, sudah akhil balik ke atas, itu bukan yatim lagi. Ya. Maksudnya yatim yang berhak mendapat zakat dan sedekah. Paham ya? Yang berhak mendapat zakat dan sedekah itu, yatama ini adalah usia-usia mereka yang di bawah akhil balik. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Ustaz kalau sudah akhil balik, kemudian masih nggak mampu, perlu dibantu, apa kategorinya? Masakin. Orang miskin. Wabnas sabil, dan orang yang kehabisan bekal dalam safarnya di perjalanan. Wasailina wafir riqab, dan orang-orang yang meminta-minta. Jadi namanya kebaikan itu engkau kasih itu. Apa yang kau miliki, kau kasih kepada keluarga terdekat, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, tadi ibnu sabil ya, yang perjalanan di hadis kehabisan bekal. Wasailina wafir riqab, orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab, dan orang-orang yang disebut budak hamba sahaya. Lalu kemudian apa? Wa aqamas shalah, baru mendirikan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Dan namanya kebaikan itu sederetan ini nih. Nanti Anda bisa buka itu ya. Atau kalau Anda sekarang bawa mushaf atau gadget, bisa dibuka. Jadi habis salat, bayar zakat. Wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Dan mereka adalah orang-orang yang menepati janji apabila mereka ini punya janji.
Jadi orang yang selalu menepati janji apabila punya janji. Ini namanya kebaikan. Ya. Jadi kalau orang yang disebut baik itu kalau punya janji tepati. Terutama janji suci jamaah. Misaqan ghalidan. Janji suci ini pernikahan. Ini jangan dinodai. Ya. Kemudian berikutnya lah ini nih. Ini endingnya. Endingnya jadinya dia husnul khuluq. Ini dalil berikut ini. Yani endingnya jadinya itu husnul khuluq. Akhlaknya mulia. Attitude-nya bagus. Tata keramanya bagus. Sopan santunnya oke. Gitu. Apa kata Allah? Wassabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan mereka adalah orang-orang yang bersabar ketika diuji fil ba'sa, dalam kesusahan, kepayahan, kemiskinan, kemelaratan. Sabar jemaah. Sabar kalau diuji sama Allah, dizolimin orang tuh sabar. Enggak dia balas keburukan dengan keburukan. Diuji kemelaratan, kesusahan, kehempitan, sabar dia. Wad-dharra'i wa hinal ba's. Dan kebaikan itu juga adalah orang-orang yang dia bersabar ketika wad-dharra'i wa hinal ba's, terjadi kemadaratan, keburukan menimpa tatkala dalam masa peperangan. Nah ini kita nggak masuk, yaitu bagi mereka-mereka yang ditugaskan pemerintah untuk berangkat ke medan perang. Ya, mereka bersabar ketika menderita dalam peperangan. Masya Allah, ini termasuk orang-orang yang baik. Ulaika alladziina shadaqu. Dan ditutup ayat ini, ulaika alladziina shadaqu. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur. Orang yang benar dalam ketakwaan, dalam ketaatannya. Benar dalam iman. Pokoknya banyak berarti kan? Variabelnya banyak banget tuh. Ulaika alladziina shadaqu. Mereka adalah orang-orang yang benar. Yang jujur dalam imannya, jujur dalam perbuatan. Wa ulaika humul muttaqun. Dan mereka adalah yang disebut muttaqun, bertakwa. Maka jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kenapa kemudian Syekh Al-Imam Ad-Dhahabi rahimahullah, Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala menukilkan tentang masalah husnul khuluq ini merupakan barometer kebaikan. Akhlak yang mulia, tata krama yang oke, itu adalah barometer kebaikan, arti dari sebuah kebaikan. Dan dijelaskan secara detail serta cukup panjang lebar yang nggak mungkin saya terangkan dalam satu ayat tuh. Ya, kalau itu Quran pojok, Quran hafalan ya, itu posisi sebelah kanan paling atas. Itu kalau yang pernah menghafal Quran tuh tahu lah. Quran pojok ya, sebelah kanan paling atas. Surah Al-Baqarah 177. Jadi itu sampai separuh halaman sendiri menerangkan ini loh namanya kebaikan. Ya. Orang-orang disebut al-birru, endingnya husnul khuluq, akhlaknya bagus. Saya simpulkan ya. Jadi namanya kebaikan itu nggak sekedar hanya ibadah yang tampak, sholatnya, puasanya, zakatnya, sodakonya, hajinya, umrohnya, nggak jemaah. Tapi bagaimana dia itu bersikap, berbuat, berkata-kata, bermuamalah. Itu lihat, sebagaimana kita bahas di pertemuan awal sekali kajian kita. Bahkan kata Nabi SAW, sejatinya hakikatnya yang paling tahu kita betul-betul baik atau tidak pasangan kita kan, atau kita. Nabi mengatakan khiyarukum linisaihim. Yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada pasangannya. Khiyarukum li ahlihi. Yang paling baik kepada kalian, yang paling baik di antara kalian yang paling baik kepada keluarganya. Jadi kalau di pandangan orang lain kita baik, tapi di keluarga nggak baik, ya kita belum baik sebenarnya. Jadi kebaikan itu, albirru itu, husnul khuluqnya, attitude-nya, akhlaknya, itu keluarga dulu yang merasakan. Orang rumah dulu yang merasakan. Sikap kita kepada istri, sikap kita kepada anak-anak, sikap kita apalagi kepada orang tua. Masya Allah. Sikapnya Anda sebagai seorang istri kepada suami. Walaupun Anda ini bertugas sebagai nakes atau yang karyawan di rumah sakit. Mungkin bisa jadi Anda penghasilan lebih besar dibandingkan keluarga Anda, suami. Bagaimana sekalipun rajin sholat, maaf, sekalipun ustazah sekalipun. Tapi kalau dia itu nggak baik attitude-nya kepada suami, berarti belum disebut baik menurut syariat Islam. Bukan hanya ibadah-ibadah yang makhdhu dan yang sunnah. Lagi-lagi saya ulangi, saya tekankan, bukan ibadah yang sifatnya hanya tampak.
Gini, saya kasih umpama ya. Saya pernah sampaikan, kalau ini ada teko atau botol isinya air zam-zam, ketika dituang, ya keluarnya air zam-zam. Ya, tapi kalau isinya itu maaf sekali air comberan, air Homer, Jack Daniels, wine misalnya, apalagi topi miring, tua kalau di tempat kami. Di sini apalagi itu banyak ya di sini ya, Congyang misalnya. Dituang itu tapi isinya Homer atau air comberan. Jadi kalau imannya benar, maka lisannya itu nggak akan mungkin nyakitin orang. Perbuatannya itu nggak mungkin akan menyinggung orang. Jadi kalau kita belum sampai di tataran itu, malah sikap kehadiran kita, na'udzubillah ya. Semoga ini masa lalu kita ya. Kita berubah nanti mulai hari ini dan ke depannya. Kalau misalnya hari ini kehadiran kita tuh masih buat orang lain nggak nyaman, kehadiran kita membuat orang lain itu kok gusang gitu ya, merasa nggak nyaman, merasa garing, merasa nggak safe gitu, ini menunjukkan berarti akhlak kita ada yang bermasalah. Itu, jemaah. Ya ini harus kita perhatikan. Bahkan di sini ada seorang ulama bernama Ikrimah. Ya. Ikrimah ini siapa sih? Ikrimah ini adalah seorang ulama di kalangan tabi'in ya. Dia mengatakan likulli syai'in asas wa asasul islami al-khuluqul hasani al-khuluqul hasan atau hasan. Ya al-khuluqul hasan. Apa kata beliau Ikrimah? Likulli syai'in asas. Dalam segala hal itu punya pondasi. Dalam segala hal itu punya akar gitu. Wa asasul Islam, dan akarnya pondasinya Islam itu adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang baik. Jadi keimanannya yang diterima, ibadah diterima menghasilkan akhlak yang baik. Bahkan jaminan Allah, akhlak mulia ini nggak main-main kedudukan di sisi Allah, boleh kita pelajari. Tetapi yang terakhir, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu al-ismu, apa itu satu keburukan. Yang disebut keburukan itu apa? Ya tadi, maha kafi sadarika, apa saja menjadikan hatimu resah, hatimu gundah gulana, hatimu nggak tenang, hatimu itu maaf, semeraut. Wa karihta ayyat wa alaihin nas, dan kamu takut, kamu nggak suka, kamu benci kalau perbuatanmu diketahui orang lain. Akhirnya saya simpulkan jamaah, kebaikan itu hasil akhirnya adalah akhlak yang mulia, tapi nanti melahirkan tenangnya jiwa, damainya jiwa, nggak ada benci sama orang lain. Sebagaimana saya katakan, ending dari kajian kita ini berharap kepada Allah dan bermunajat kepadanya, hilang tuh kebencian kita sama orang lain. Sebelum mati kita nggak ada dendam sama orang lain, nggak ada benci sama orang lain. Hati kita safe, hati kita tuh damai, nggak ada benci sama orang, nggak ada sekap dalam hati kita. Hari ini kalau hati kita masih ada benci sama orang lain, curiga sama orang lain, merendahkan orang lain yang beda dengan kita, hati kita masalah itu. Hati kita lagi bermasalah. Berarti kita nggak sampai husnul khuluq. Ya, nggak sampai. Karena Nabi mengatakan, karena Allah Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, berfirman dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Ar-Ra'du, Allah Ta'ala katakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, ingatlah dengan kamu mengingat Allah, dengan engkau menjalankan perintah Allah, tatma'innul qulub. Tatma'innul qulub, hatimu akan menjadi tenang. Hatimu akan menjadi damai. Hatimu itu nggak ada perasaan hil, perasaan nggak suka, perasaan benci, nggak ada. Tapi sebaliknya, al-ismu ini terakhir ya, bukan itu tadi karena bahkan kau nggak suka kalau perbuatanmu itu diketahui orang lain. Jadi kalau kita ingin tahu dalam satu perbuatan yang kita kerjakan, dalam satu amal yang kita lakukan ini baik atau buruk, tanya hati kita. Kira-kira hati kita ini memberikan sinyal apa? Tenangkah atau gundah gulana? Kalau tenang, damai, insya Allah kebaikan. Kalau itu ada keraguan dan semisalnya, berarti itu perbuatan tidak baik. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kami dan Anda sekalian untuk bisa memahami pelajaran yang sangat sederhana ini. Semoga saja Allah Ta'ala sampaikan kita kepada pembahasan-pembahasan yang lebih
menarik lagi. Semoga arti sebuah kebaikan dan keburukan ini menjadi perhatian fokus pada diri kita, menjadi hasil akhir perjalanan hidup kita, dan semoga semua keburukan yang ada pada diri kita diangkat sama Allah, diganti dengan kebaikan. Amin Allahumma amin. Apakah ada sisi tanya jawab? Kalau ada saya persilakan, kalau tidak langsung kita tutup dengan doa. Oke Pak, kalau ada bertanya kita akhiri aja kajian kita pada kesempatan ini, Ji. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala menerima amal soleh kita, mengampuni segala dosa-dosa kita, dan menempatkan kita di surganya Allah. Allahumma taqabbal du'ana, Allahumma taqabbal minna, innaka antas sami'un alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka minal khairihi ajilihi wa ajilihi, ma alimna minhu wa ma lam na'lam, wa na'udzubika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi, ma alimna minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal jannatul firdaus bighairi hisabin wala adabin wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Wa na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.